Dalil-dalil kontinuitas. Dalil pertama, jika fungsi f(x) sama dengan k adalah suatu konstanta, maka f(x) adalah konstanta untuk semua x. Dalil kedua, jika fungsi f(x) sama dengan x pangkat n, di mana n adalah suatu konstanta, maka f(x) adalah kontinu untuk semua x. Dalil ketiga, jika fungsi f(x) adalah kontinu, titik x0 dalam domainnya k adalah suatu konstanta, maka k dikali f(x) adalah juga kontinu pada x0. Dalil 4, jika fungsi f(x) dan gx adalah kontinu pada titik x0, di mana x0 adalah dalam domain dari kedua fungsi f(x) dan gx, maka fungsi f(x), gx, dan hx didefinisikan oleh f(x) sama dengan f(x) tambah gx, gx sama dengan fx min gx, hx sama dengan fx dikali gx, adalah juga kontinu pada x0, mengartikan bahwa penjumlahan, pengurangan, dan perkalian dari dua fungsi yang kontinu adalah kontinu. Dalil kelima, jika fx sama dengan a0 ditambah a1x ditambah anx adalah fungsi polinomial, di mana n adalah bilangan bulat positif dan a0, a1, an adalah bilangan nyata, maka fx adalah kontinu untuk semua x. Dalil 6, jika fx dan gx keduanya adalah fungsi polinomial dari x, maka penyelesaiannya hasil bagi fx per gx adalah kontinu x0 jika dan hanya jika gx 0 tidak sama dengan 0. Derivatif kedua dan tingkat tinggi. Derivatif yang telah kita pelajari hanyalah derivatif pertama px dari fungsi y sama dengan fx. Akan tetapi, konsep derivatif ini dapat diperluas lagi menjadi derivatif kedua, ketiga, dan seterusnya, hingga menjadi derivatif tingkat yang lebih tinggi. Next. Derivatif pertama px dari fungsi fx mula-mula disebut sebagai derivatif pertama dari fungsi tersebut. Jika derivatif pertama px mempunyai derivatif lagi terhadap x, maka derivatif ini disebut derivatif kedua dari fungsi y sama dengan fx. Jadi derivatif kedua adalah derivatif dari derivatif pertama, dan ini dapat dilambangkan dengan fx atau d pangkat 2y per dx atau y atau d pangkat 2y. Pada penulisan pertama, tanda aksen rangkap 2 menunjukkan bahwa fx telah didiferensiasikan terhadap x banyak 2 kali, dan notasi x yang mengikuti menunjukkan bahwa derivatif kedua ini merupakan fungsi x. Sedangkan desain yang terakhir, D2 merupakan pembilangan dari dx2 sebagai penyebutnya. Ini dikarenakan bahwa derivatif kedua adalah d per x dalam y, sehingga akan menjadi d pangkat 2y per dx pangkat 2. Bila derivatif kedua ini juga dapat didiferensiasikan lagi terhadap x, maka hasil derivatif ini disebut derivatif ketiga fungsi fx. Hal yang serupa dapat dilakukan sehingga menjadi derivatif keempat dan seterusnya sampai pada derivatif tingkat ke n yang lebih tinggi. Penulisan derivatif ketiga dan tingkat yang lebih tinggi dari fungsi fx dapat ditunjukkan oleh fx, f pangkat 4x, f pangkat n, x atau y, y pangkat 4, y pangkat atau d pangkat 3, d pangkat ny atau d pangkat 3y per dx pangkat 3, d pangkat 4y per dx pangkat 4, d pangkat ny per dx pangkat n. Aturan derivatif kedua. Aturan daya bagi derivatif pertama jika dihitung sedikit akan menghasilkan aturan daya derivatif kedua. Aturan ini diberikan sebagai berikut. D pangkat 2 per dx pangkat 2, x pangkat n sama dengan n, dalam kurung n min 1, x per pangkat n
min 2 sama dengan n pangkat 2 min n x pangkat n min 2. Cara derivatif tingkat tinggi dapat dilihat dari gambar tersebut, dan tabel derivatif tingkat tinggi juga dapat dilihat dari gambar tersebut. Contoh soal, jika diketahui y sama dengan fx sama dengan x pangkat 4 min 3x pangkat 3 plus 5x pangkat 2 plus 6x min 4, carilah f pangkat 4x, f pangkat 5x. Penyelesaian fx sama dengan 4x pangkat 3 min 9x pangkat 2 plus 10x pangkat plus 10x plus 6. fx sama dengan 12x pangkat 2 min 18x plus 10. fx sama dengan 24x min 18. F pangkat 4x sama dengan 24, F pangkat 5x sama dengan 0. Aturan-aturan diferensiasi. Yang pertama, aturan diferensiasi fungsi dengan satu variabel bebas. Aturan diferensiasi untuk fungsi dengan satu variabel bebas terdiri atas yang pertama fungsi konstan, kedua fungsi pangkat, ketiga konstanta kali dengan fungsi pangkat. Yang pertama, fungsi konstan. Derivatif dari suatu fungsi konstan adalah sama dengan 0. Jika z sama dengan fx sama dengan k, di mana k adalah suatu konstanta, maka dy per dx sama dengan f aksen x sama dengan 0. Fungsi pangkat. Derivatif dari suatu fungsi pangkat adalah pangkat dikalikan dengan koefisien sementara, itu pangkatnya dikurangi 1. Jika y sama dengan fx sama dengan x pangkat n, di mana n adalah bilangan nyata, maka dy sama dengan f aksen x sama dengan nx pangkat n-1. Yang ketiga, konstanta kali dengan fungsi pangkat. Jika y sama dengan fx sama dengan kx pangkat n, di mana k adalah konstanta, maka dy per dx sama dengan